Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul sulahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamal ikhlasi wal yakin. Tsumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak bosan-bosan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah COVID-19 cepat berlalu, bangsa Indonesia kembali sehat, aman, nyaman, damai dan sejahtera semuanya. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bihil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka nanti akan Allah mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah akan dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala pergi sama pulang gedean perginya, Bu. Jadi gedean perginya pahala ngaji nih, kita datang ke majelis taklim, pahala perginya lebih gede dibandingkan pahala pulangnya. Makanya sunnahnya sama seperti orang sholat Jumat, perginya harus lebih jauh dibanding pulangnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita pulangnya ngelawang dulu, kang sayur dulu, waduh. Ya, perginya ngelawang, pulangnya lurus. Kalau rumahnya dekat di situ, perginya ngelawang ludah sono. Mana Gandul dulu, sono. Grogol baru kemarin, ntar pulangnya baru situ.
Karena pahala pergi lebih apa? Lebih besar ya. Bikulli khutwatin, setiap langkah itu dihitung gitu ya. Iya, kalau berlangkah, kalau naik motor putaran rodanya dihitung tuh, tetesan bensinnya dihitung juga kan gitu. Makanya ya mudah-mudahan silaturahim kita selalu terjaga ya Bu. Ini menjadi wasilah, menjadi amal baik buat kita, jadi saksi nih Bu. Makanya tempat ibu duduk sekarang itu nanti di akhirat juga jadi saksi ya. Karpet yang ibu dudukin nanti di akhirat bersaksi itu bahwa itu pernah didudukin sama ibu. Misalkan ini ibu udah di pinggiran neraka, misalkan ini mah, lalu datang itu karpet datang, wah jangan dimasukin neraka dia. Ngapa? Dulu saya sering didudukin. Ngapa? Dia suka duduk di majelis taklim tuh, dudukin. Walaupun duduknya tidur, biarin nggak apa-apa, duduk dah. Jadi amal, jadi saksi tuh Bu. Makanya kita ada kesunahan tuh ya Bu, kalau sholat wajib kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Kan orang suka apa tuh? Habis sholat pindah tuh. Itu apa? Sunnah aja. Karena apa? Hakikatnya di setiap tempat di muka bumi ini jadi saksi buat kita. Kita sholat wajib di situ, sholat sunnah di sono. Selebar pojokan kita beramal baik, maka setiap pojokan itu nanti jadi saksi. Pindah-pindah gitu. Kita lanjut ya Bu. Nah, yang biru ini udah masuk kitab yang kedua ya Bu, karena di dalam kitab ini ada dua. Kitab yang pertama adalah Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan buat orang-orang yang lalai. Lalu yang kedua ada Insul Muttaqin, ada manusia yang bertakwa. Ini udah masuk bagian yang kedua, halaman 40 gitu ya. Halaman 40 Bu. Udah jauh juga ya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqamas samawati bighairi imadin. Wassalatu wassalamu alal mustafa alladzi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Wa ala alihi muhibbil fuqara'i wal ibad. Wa ba'du faqad qala al-'abdul fakir al-hakirus sa'il ar-raji ila rahmatil malikil fardis samad ibnu fakir Husain ibnu Muhammad. Alhamdulillahilladzi aqamas samawati bighairi imad ya. Diawali dengan bismillah, lalu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa abtar. Jadi setiap perkara apapun yang mengandung unsur kebaikan, kalau tidak diawali dengan bismillah maka abtar, ay aqta, terputus dari rahmat Allah. Ada semuanya kitabnya? Yang belum ada di situ tuh. Ada udah disiapin kalau yang belum ada. Sama juga Bu, ketika memulai sesuatu tidak menggunakan hamdalah, dalam hadisnya sama juga, ay abtar juga, aqta juga. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah. Jadi memang segala sesuatunya harus dimulai dengan bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu. Afdolnya begitu bagusnya perkataan kita. Gitu. Sehari-harinya kita minimal dengan bismillah atau hamdalah atau sholawat, agar supaya turun rahmat Allah. Apa yang kita omongin semuanya dalam bimbingan Allah gitu. Ibu nih lagi belanja, mau nawar limbah lastri, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Emang apa? Pahala jadinya. Cuman kata orang jadi penjalem amat dia kan begitu. Dalam hati aja kan gitu. Alhamdulillahilladzi aqamas samawati bighairi imadin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan langit tanpa tiang. Itu luar biasanya Allah ya. Dengan tiada bertiang. Segala puji bagi Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit tanpa tiang, tapi kagak rubuh. Tuh. Wassalatu wassalamu alal mustafa alladzi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Sholawat serta salam alal mustafa, ya, kepada Nabi ya. Nabi itu kan nama lainnya adalah Mustafa. Banyak
Nabi dengan panggilan sebutan yang banyak ya. Ini menandakan saking banyaknya nama, ini menandakan kemuliaan. Itu orang kalau gelar banyak itu kan mulia. Itu Nabi ada sebutan Mustafa, ada Nabi disebut apa? Yasin. Yasin nama Nabi itu, Bu. Itu kalau baca surah Yasin, itu tafsirnya Yasin itu adalah apa? Nabi Muhammad. Ya kan waktu turunnya surah Yasin itu karena Nabi dianggap bukan Nabi gitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah tuh makanya Yasin itu nama Nabi. Kita ada sholawat tuh, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu nama Nabi ya, Yasin, Mustafa, Yasin. Jadi kalau ada orang ngasih nama anaknya dengan Muhammad Yasin, berarti itu menyebutkan kemuliaan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak gaul nama Yasin mah begitu kan? Ada begitu ya? Nama maunya yang keren-keren, padahal Yasin, Mustafa itu nama Nabi itu luar biasa. Saking mulianya Rasulullah maka gelar banyak, sebutannya banyak, itu menandakan kemuliaannya. Alal Mustafa alladhi huwa masyhurun fi jami'il bilad. Nabi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Mustafa, yang pilihan gitu ya. Nabi pilihan itu. Masyhurun fi jami'il bilad, yang masyhur daripada sekalian negeri ya, di mana aja, karena Rasulullah itu apa? Rahmatan lil alamin itu. Wa ala alihi muhibbil fuqara'i wal ibad, dan atas keluarganya. Nah, ini menyebutkan bahwasanya atas keluarganya Nabi gitu. Muhibbil fuqara, yang kasih ya, cinta kepada siapa? Fuqara, orang-orang fakir, wal ibad, dan juga yang senantiasa orang-orang yang ahli ibadah itu. Wa ba'du faqad qala al-'abdul fakir. Kemudian daripada itu, maksudnya setelah apa? Bismillah, alhamdulillah, dan salawat. Itu karena sunnahnya begitu. Setelah menyebutkan bismillah, alhamdulillah, dan salawat, wa ba'du faqad qala al-'abdul fakir, maka telah berkata hamba yang apa? Fakir. Fakir itu yang apa? Yang enggak punya apa-apa ya. Jadi luar biasanya ulama ini saking tawadhu'nya menyebutkan dirinya bahwasanya orang yang fakir gitu, saking tawadunya itu. Jadi tidak menyombongkan dirinya, senantiasa merendahkan dirinya. Fakir, menyebut dirinya dengan sebutan fakir. Qala al-'abdul fakir al-hakir, bukan hanya fakir tetapi menyebut juga kata-kata apa? Hakir gitu. Jadi penyebutan kata-kata bahwasanya di sini disebut kata-kata fakir dan hakir, seorang hamba yang fakir lagi hina. Hakir itu hina. Jadi merasa dirinya apa? Hina gitu. Bukan merasa dirinya besar, bukan merasa dirinya pinter, merasa dirinya ahli ibadah dan lain sebagainya. Menyebutnya dengan kata-kata fakir dan hakir. As-sa'il, yakni yang apa? As-sa'il, yang meminta. Ar-raji, lagi yang berharap kepada Allah. As-sa'il, yang meminta. Ar-raji, yang berharap. Ya, kita nggak ada lagi deh apa? Tempat mintanya kita, tempat berharapnya kita hanya kepada Allah. Pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan gitu. Jadi ketika ditanya, ada orang yang bertanya tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Jadi kalau engkau meminta pasti diijabah. Itu tempat kita untuk apa? Meminta, berharap itu hanya kepada Allah. Lewat apa, Bu? Doa. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, itu hakikatnya kita lantunkan dalam apa? Doa kita.
ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Udah itu. Doa deh biar banyak. Kalau doa kudu serakah ya Bu. Kalau doa kudu serakah, jangan pelit-pelit. Kalau doa serakah. Minta aja apa aja deh. Gitu. Kan kalau kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu kita lagi diajarin kita minta apa? Dunia dan akhirat yang baik. Dan semuanya kita nggak rinci satu-satu gitu. Karena memang bicara tentang doa ya serakah aja nggak apa-apa, boleh. Ya Allah tempat kita minta apa yang minta. Kita tebar aja. Kita tebar gitu ya. Ntar dapatnya melik kayak, iya kan? Dan dapatnya tawes kayak apa kan gitu. Jadi kita tebar gitu. Apalagi Grame mah. Ginebar dapat paus misalkan. Ini hamba yang fakir dan hakir, as-sa'il ar-raji ila rahmatil malikil fardis samad. Ya, ini yang berharap ya kepada Allah yang senantiasa hakikatnya ila ar-raji ila rahmatil malikil fardis samad. Ya, Allah yang enggak ada duanya lagi dah. Siapa ini? Ibnu Fakir Husain bin Muhammad. Nah, ini yang mengarang ini kitab ya, Husain bin Muhammad. Ini yang mengarang kitab Insul Muttaqin namanya gitu. I'lam, ketahuilah olehmu hai talib. Ya, talib itu artinya orang yang menuntut ilmu, ya talib, para penuntut ilmu, bahwasanya kitab ini kusurat akan dia, ya ditulis gitu ya maksudnya. Dan aku hantarkan dia pada menyatakan bicara tentang lalai dan fikir. Ini dipasang-pasang ini, Bu. Nanti ceritanya tentang urusan lalai, tentang fikir, dan juga ilmu dan bebel. Ilmu, bebel itu maksudnya apa? Tiada berilmu, bodoh kan gitu. Dan akal dan khabil, apa khabil? Gila gitu. Orang yang berakal, orang yang gila kan gitu. Dan fakir dan kaya, cerita tentang orang fakir dan orang kaya, dan tawakal dan loba. Ya, orang yang tawakal yang senantiasa berharap kepada Allah, karena lawannya tawakal itu apa? Takabur, loba kan gitu. Dan kunamai akan dia Insul Muttaqin. Ya, dikasih nama ini kitab namanya Insul Muttaqin. Insun itu apa? Manusia. Muttaqin apa? Yang bertakwa. Dan aku hantarkan dia atas 5 bab. Ya, nanti tibang 5 bab doang nih Bu. Karena bahwasanya perbuatan Islam atas 5 perkara ya, menurut kepada rukun Islam yang 5, maka ini cuman apa? Cuman ada 5 bab doang nanti dalam kitab ini. Bab yang pertama pada menyatakan lalai dan fikir. Ya, nanti ada golongan orang yang lalai dan ada golongan orang yang fikir. Ketahui olehmu hai talib, orang yang menuntut ilmu, bahwasanya lalai itu menegahkan daripada kebajikan. Ya, orang yang lalai itu menegahkan daripada kebajikan, dan fikir itu berkehendak kepada kebajikan. Dan engkau ketahui tiada lepas orang itu melainkan dengan kebajikan. Ya, betapa kamu dengan tiada kebajikan, seperti firman Allah Ta'ala, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini lagi cerita tentang orang yang lalai dan orang-orang yang berfikir. Artinya apa? Berfikir untuk kebajikan gitu. Ghaflah itu lalai. Ya, gofala yaghfilu ghaflatan, lalai. Makanya ada orang yang suka main kartu apa namanya? Gaple. Gaple itu asal dari bahasa Arab. Gofala yaghfilu ghaflah gitu. Makanya orang yang main kartu itu apa? Lalai. Itu mertua sama mantu bisa berantem itu gara-gara main kartu, ya kan? Di sini mertuanya, di sini mantunya main gaple. Kata mantunya, mati lu. Maksudnya yang mati apanya? Gaple itu kartu. Lo mertuanya kesel. Usek gue dikata mati. Kan gitu. Makanya lalai itu orang. Orang main kartu itu. Makanya pas di kartu dikasih nama apa? Gaple.
Oh, yang ngasih nama ulama itu. Gafleh berarti apa? Goflah itu berarti apa? Lalai. Gitu. Makanya ketika orang berpikir itu menuntun dia kepada kebajikan. Itu. Ya orang kalau lalai nggak ada pikirannya pasti akan berbuat yang sia-sia. Padahal hakikatnya kebajikan yang dia lakukan itu pasti akan ada balasannya. In ahsantum li anfusikum. Fa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, hakikatnya kebaikan itu kembali kepada dirinya. Begitu juga dengan keburukan, maka keburukan akan kembali juga kepada dirinya. Cuman kita kadang-kadang pengennya ketika berbuat kebaikan, kebaikan itu berbalik kepada diri kita, pengennya apa? Langsung. Kan gitu. Kita pengennya apa? Sedekah langsung dibalas. Berbuat baik sama orang lain berbuat baik sama kita. Kita pengennya begitu, padahal hakikatnya yang Allah berikan ketika disebutkan in ahsantum li anfusikum. Orang yang berbuat kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Kebaikan itu bisa jadi Allah balas bukan sekarang. Ada kebaikan yang Allah balas nanti. Karena apa? Saking gedenya balasannya. Kalau dibalas sekarang kita nggak kuat. Makanya balasannya kapan? Nanti di akhirat. Tuh. Makanya disebut di sini yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dalam tafsir ya Bu, yauma idzi yasdurun nasu, hari ini bahwasanya orang itu nanti dibangkitkan ashtatan, berkelompok-kelompok. Bukan sekarang Bu, nanti. Itu ya. Di mana? Di hari kiamat ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Tuh, orang nanti dibangkitkan dari dalam kubur, terjadinya hari kiamat, dibangkitkan kita yaumul ba'ats. Nanti dibangkitkan itu ashtatan liyuraw a'malahum. Dijadikan kita dibangkitkan di hari kiamat itu berkelompok-kelompok. Liyuraw a'malahum. Kita dibangkitin suruh ngapain? Suruh nyiat amalan kita. Kalau tadi kata Tuan Musannif menyebutkan bahwasanya orang itu ada yang fikir, ada yang lalai. Orang yang berfikir senantiasa setiap hari itu punya apa? Kebaikan. Itu nggak ada kebaikan yang terlewat dari dirinya sekalipun sekecil biji dzarrah itu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam tafsir ketika menyebutkan bahwasanya nanti dibangkitkan kita di hari kiamat ashtatan, berkelompok-kelompok. Emang beda-beda Bu. Nanti akan kita saksikan di hari kiamat orang yang dibangkitkan dari dalam kubur ternyata memiliki keadaan yang berbeda-beda. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin ada disebutkan bahwasanya orang-orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat ada 12 keadaan. Itu 12 keadaan. Jadi yang keadaannya itu mereka berbeda-beda. Golongan pertama nanti dibangkitkan pada hari kiamat itu dikumpulkan dalam keadaan kagak punya tangan, kagak punya kaki. Nanti kira-kira kita bisa ngeliat gitu ya? Bisa Bu, masing-masing pada ngeliat, kelompoknya beda-beda. Nanti kalau ada orang yang tangannya kagak, kakinya kagak tuh, dibangkitkan di hari kiamat nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu ada apa? Disebutkan mereka itu di dunianya adalah orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, baik perkataan maupun perbuatan, ya, sehingga para tetangganya itu kagak aman dari dirinya, nyakitin hati tetangga. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai itu. Orang kagak punya tangan, kagak punya kaki. Logikanya orang kalau nggak punya tangan, punya kaki gimana Bu? Ya sulit ngapa-ngapain, nggak di sono nggak bisa berbuat apa-apa jadinya kan. Dan itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu siapa? Dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebut adalah orang-orang yang ketika di dunianya suka menyakiti hati tetangganya, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Nggak ngomong apa-apa sih dia, timbang diem doang. Cuman apa? Ngeselin. Ada kayak gitu ya? Ngeselin. Ngomong kagak, cuman jebek aja. Tetangga. Luar biasa itu. Ini apalagi sekarang ya, kehidupan kita udah luar biasa. Padat, tetangga kita kiri kanan depan belakang, padatnya luar biasa. Bagaimana kita jaga sikap kita? Minimal kita jangan sampai, kalau kita
nggak bisa berbuat baik sama tetangga kita, minimal kita jangan nyakitin deh. Kalau berbuat baik kita belum bisa, minimal jangan nyakitin. Ya apalagi kalau dua-duanya bisa, nggak nyakitin lalu kita bisa berbuat baik, kan gitu ya. Ya, Nabi kan mengajarkan idza tobahta marokotan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau masak kaldu, maka perbanyaklah apa? Kuahnya. Maksudnya dalam hadis ini bukan berarti kuah yang dibanyakin gitu. Suruh ngapain? Suruh bagi-bagi. Kalau masak, bagi tetangga. Fa'akthir ma'aha, perbanyak air. Mentang-mentang perbanyak air, bagi tetangganya kuahnya doang. Daging seberendil, kuahnya banyak. Enggak, maksudnya apa? Kalau emang kita bisa berbagi, bagi kan gitu. Kalau nggak bisa berbagi, jangan nyakitin gitu. Jangan bikin hancur hati tetangga kita gitu. Minimal begitu. Itu luar biasa itu ya. Kehidupan bertetangga ternyata Islam juga mengajarkan. Dan ketika orang dibangunkan nanti dibangkitkan di hari kiamat, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ternyata ada keadaan orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat kagak punya tangan, nggak punya kaki. Ngapa itu dia? Suka nyakitin hati tetangganya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Lalu yang kedua, yang dibangkitkan itu golongan orang-orang yang dibangkitkan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai khinzir. Apa khinzir? Babi gitu ya. Jadi dibangkitkan kayak apa? Bukan kayak orang. Mukanya kayak apa? Menyerupai babi itu. Siapa dia? Orang yang dibangkitkan menyerupai khinzir, menyerupai babi adalah orang yang suka melalaikan salat gitu. Padahal udah dengar suara adzan udah manggil tuh, melalai gitu ya. Bahkan apa namanya, bisa jadi udah diingetin, nanti antar lu dah katanya. Lalai gitu. Dengan kan bisa jadi ya Bu, ketika disebutkan fawailul lil musallin ya. Neraka wail itu untuk orang-orang yang sholat, bukan kagak sholat, justru dia lalai dengan sholatnya. Harusnya ngapain kita? Mendahulukan hak Allah dibandingkan dengan hak manusia ya. Tapi memang kita juga begitu, memang ada aja ya, berat rasanya ya Allah. Ya kita tetap apa ya, berusaha gitu ya Bu. Kita usaha terus memperbaiki diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita sampai sejauh mana kita tidak melalaikan sholat kita. Kalau ibu-ibu ditanya makan dulu atau sholat dulu Bu? Makan dulu atau sholat dulu? Tergantung katanya. Wah iya, mati Bu orang kalau tergantung. Mati kalau tergantung. Makan dulu atau sholat dulu? Makan ada gitu ya. Daripada lagi sholat mikirin makan katanya, lebih baik lagi makan mikirin sholat ya. Bu, yang kita tahu orang makan tanya dah ada nggak mikirin sholat? Ada. Orang makan mikirin nambah gitu. Mendingan mau makan dulu dah daripada lagi sholat mikirin makan katanya begitu. Ya sahabat Nabi minta izin sama Rasulullah ketika masuk waktu untuk makan, boleh nggak? Boleh ya, diizin sama Nabi. Karena apa? Sahabat itu makannya langka. Salah satunya siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu Bu, bisa jadi sehari makan, 2 hari kagak makan, 2 hari makan, 3 hari kagak makan. Bahkan sampai apa? Anaknya Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, ketika akikah, yang mengakikahkan siapa? Rasulullah. Karena memang kehidupan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu luar biasa apa? Ekonominya memprihatinkan. Dalam hadis disebutkan aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain kabshan. Jadi yang mengakikahkan Hasan dan Husain siapa? Nabi. Ketika itu sahabat nanya, "Ya Rasul, bolehkah aku makan dulu?" Padahal udah masuk waktu sholat. Diizinkan sama Nabi. Itu juga makan apa? 1 sampai 2 butir kurma. Bakal apa? Tenaga. Biar bisa sholat. Sujud bisa bangun, ruku bisa bangun, sekedar itu. Nah kalau kita makan sepiring mentung, bukannya sujud bisa bangun itu kali itu mah ya lemas mana gitu. Dan juga logikanya mungkin kalau emang belum makan kelantih kan gitu ya,
Apa kelantih? Udah kebangetan lapar, ya boleh juga dah. Nah ini mah pagi-pagi udah nyarap nasi uduk. Nasi uduk sama lontong lagi. Bakwan 3. Iya nggak? Siangan dikit, apa lagi? Yang ngemil, karena mah gampang aja ya. Lo gampang sekarang makanan banyak, nggak ada di sini kita pesen. GoFood. Jadi tinggal mesen dong, tinggal duduk nyampe kan gitu. Masuk waktu zuhur. Lah makan dulu masih lo, padahal tadi pagi udah nyala. Ya kalau Nabi sahabatnya emang apa? Dari kemarin kagak makan. Mau sholat suruh makan dulu, makannya korma bakal tenaganya biar sholat. Wajar kan gitu. Kalau kita kondisinya enggak, kagak wajar itu. Gitu. Makanya dalam fikih bicara tentang waktu sholat ada kategorinya tuh ya. Kan di bab sholat kita udah pernah cerita juga tentang waktu-waktu yang utama dalam sholat. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karohah, ada waktu hurmah. Kita pengen sholat di waktu fadilah yang paling utama. Ketika masuk waktu kita sholat. Apa waktu fadilah itu? Ketika masuk waktu nggak ada lagi aktivitas yang kita lakukan kecuali yang mendukung sholat kita. Masuk waktu wudu, atau bersuci, atau menutup aurat, atau mencari alat untuk menutup aurat. Misalkan dia lagi mau sholat, nyari mukena nggak ketemu, setengah jam baru ketemu, baru dia sholat. Itu masih waktu fadilah, Bu. Kenapa? Hal yang dia lakukan adalah nyari alat untuk menutup aurat. Tapi ilokan orang nyari mukena sampai setengah jam. Bisa jadi mau jarang-jarang sembahyang, mukena ditaruh di martau, dia lupa, kan gitu. Iya. Tapi ini ya maksudnya jadi peringatan buat kita. Ternyata nanti di akhirat itu ketika dibangkitkan kita dari dalam kubur, kita menyerupai apa? Babi. Itu apa? Orang yang melalaikan salat. Bukan dalam pengertiannya nanti ulama menyebutkan melalaikan itu bukan berarti nggak ngerjain ya, Bu. Melalaikan itu berarti ngapain? Nunda-nunda. Kan gitu. Ngerjain sebentar-bentaran kan gitu. Ya emang ya saya juga begitu juga. Tapi memang terus berusaha gitu ya, Bu. Pengennya kita masuk waktu segera untuk sholat. Akan tetapi memang keadaan kita itu yang mesti kita lawan juga emang. Dilawanin gitu. Emang sulit. Tetapi nggak ada yang sulit kalau terus kita biasakan. Kan itu jadi apa, Bu? Jadi siklus ya, Bu. Jadi siklus kebiasaan kita gitu. Kan biasanya orang tua kita kalau tiap hari bangun jam 3 gitu ya. Gitu. Ya kalau emang udah biasa begitu ya terus begitu. Gitu. Justru kalau bangun siang agak enak dia. Ada orang yang terbiasa bangun jam 3 lalu tahajud, baca Quran. Emang udah jadi siklus. Nikmat itu ya, Bu. Gitu. Tapi kalau misalkan emang itu udah terbiasa lalu itu nggak dilakukan malah jadi kagak enak kan gitu. Ya sama ibu-ibu juga kalau pagi-pagi kalau mau kemana-mana nyarap. Kalau nggak nyarap gimana? Keliengan, gitu, kesuran, gitu. Buat keringet dingin, karena biasa. Gitu. Lalu yang ketiga, yang keadaan orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung. Lah perut kayak gunung. Gunung kayak apa? Kayak apa maksudnya? Itu membesar ya, Bu, perutnya. Dipenuhi dengan ular, hewan-hewan yang berbisa, kalajengking dan sejenisnya gitu. Sekarang saya tanya, Bu, orang kalau anak kita sekolah gambar gunung, bulat apa lancip? Begitu ya? Ya berarti perutnya begitu, modelnya kayak gunung. Gendutnya bukan bulat, tapi apa? Itu isinya apa? Ular, kalajengking, gitu. Binatang-binatang yang berbisa, gitu. Kayak apa itu? Adalah keadaan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, gitu. Pelit, gitu. Dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Gitu. Jadi orang yang ogah ngeluarin zakat, ngeluarin sedekah dan selalu beralasan untuk tidak mengeluarkan itu. Itu pelitnya 17 setan. Ya, kalau nggak ada pelit 17 setan kayak satu setan yang kita kagak tahu ya. Pelit 17 setan.
Lid bin medit bin koret bin buntut gasir kan gitu, bin pantat kuning kan gitu. Pelitnya udah itu dah kasiran luar biasa pelitnya luar biasa kan gitu, enggan untuk mengeluarkan zakat dan selalu mencari alasan untuk tidak mengeluarkan zakat gitu. Ogah banget dah kan gitu, kalau disuruh sedekah susah bener gitu. Ada yang begitu? Ada. Jangan ya Bu, naudzubillahi min dzalik kan gitu. Kalau buat yang lain royal buat ya. Ada kan begitu orang? Kalau buat yang lain royal banget, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya sedekah, zakat, infak, yang susah banget. Padahal hakikatnya harta yang sejati itulah yang dia keluarkan gitu. Makanya kata ulama, kalau ada orang dinaikkan level apanya Bu? Level rizkinya ya. Dinaikin level keuangannya. Harusnya jangan menaikkan level kehidupannya, tapi naikkan level apanya? Sedekahnya. Itulah harta yang sejati begitu Bu. Itu jadi ketika orang dinaikkan level hartanya, bukan gaya hidupnya yang ditaikin, tapi apanya? Sedekahnya. Karena itulah yang akan nolongin dia yang itu. Kalau yang lain mah habis jadi tai. Kan begitu ya? Istilahnya ada begitu. Ya makan ya udah habis. Tapi yang dia sedekahin luar biasa, itu ada nilainya. Tuh. Sedekahin. Itu kalau datang ke pengajian ngeluar 2.000. Bukan yang nyindir, bukan. 2.000 kan gitu. Bangga lagi. Kalau gitu. Padahal buat dia itu amal kan luar biasa. Itu makanya sekarang orang kalau bicara tentang majelis taklim, bagaimana menghidupkan majelis taklim, ya namanya ngidupin sebuah organisasi kan sulit juga ya. Ya sekarang apa-apa memang harus pakai duit, ya bukan duit itu segala-galanya, tapi apa-apa pakai duit ya Bu, kan gitu. Ya kita untuk memajukan majelis taklim, nyantunin anak yatim, memang dari mana? Kan gitu, ya kepedulian kita. Makanya sekarang majelis taklim ada anjuran bawa infak terbaik, gitu ya. Maksudnya untuk apa? Ya untuk kesejahteraan kita semua, kemaslahatan majelis taklim, gitu. Jadi kan ada cerita begitu ya, datang ke masjid sholat Jumat, gitu ya. Saat Jumat biasanya orang kalau sholat Jumat ada trauma lewat ya, kan gitu. Ngeluar duitnya berapa? 1.000 atau 2.000? Ya biasanya 2.000 ya, kasih ngeluarin, dia ngeluarin duit, ngeluarin 2.000. Nah duitnya jatuh. Yang 100.000 dipungutin sama orang, gitu. Kan duit dia maksudnya jatuh gitu. Dimasukin ke kotak amal. Sangkanya orang nitip, tolong masukin ke kotak. Padahal duit dia jatuh gitu. Gitu. Udah, maksudnya disebilangin, Pak, tadi itu duitnya jatuh. Allah gitu. Udah selesai sembahyang Jumat minta dibongkar itu kotak, udah diambil seharusnya. Iya. Kira-kira kita begitu nggak? Oh sembahyang Jumat, kita suami kalau mau sholat Jumat nanya sama kita, ada recehan, ada 2.000-an katanya. Harusnya kemarin duit yang 1 juta mana? Gue mau taruh di masjid. Ada yang begitu? Loh, jangan bang ini mulu. Kalau beli beras, gitu. Ya tapi memang begitu ya. Kenyataannya kita gitu sulit gitu ya untuk mengeluarkan. Kita sangka itu duit kita, padahal duit Allah dititipin sama kita. Kita diamanahin, kita bisa nggak kan gitu. Itu. Makanya kalau Nabi itu nggak pernah sayang ya. Amin. Kalau ditanya Nabi itu kaya atau miskin? Kaya. Makanya kalau ada yang ditanya, Nabi kaya atau miskin? Oh salah. Nabi itu kaya, tapi kehidupannya kekayaan Nabi bakal siapa? Bakal umatnya. Siapa aja yang butuh. Makanya dalam satu riwayat ya, Nabi itu sholat. Ketika sholat fardu, Rasulullah selalu mengajak zikir kepada para sahabat. Setelah sholat, zikir. Sholat fardu itu zikir. Sunnah ya Bu, itu Nabi ajarkan. Lalu setelah selesai sholat fardu, ternyata Rasulullah buru-buru pulang. Sahabat kaget, loh, ini kagak sari-sarinya. Biasanya Rasulullah kalau habis sholat fardu langsung ngajak zikir sama sahabat. Katanya langsung pulang. Katanya balik lagi. Ditanya kenapa engkau buru-buru? Ingat setelah salam-salam bahwasanya Rasulullah masih menyimpan beberapa keping uang emas di rumahnya. Dia khawatir itu menjadi penghalang daripada doa-doanya. Itu langsung diapain Bu? Langsung disedekahin sama orang itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dianggap sebuah kebaikan yang sempurna
kalau kita belum mengeluarkan sesuatu dari diri kita yang paling kita cintai itu. Jadi kalau ngasih orang yang bagus apa yang jelek? Bagus. Ya yang jelek mah jangankan kita, ya kan gitu ya. Ya, gitu kan. Yang bagus kalau gitu ngasih orang, ngasih bagus baju bekas layak pakai. Iya, siapa yang layak memang udah jelek kalau begitu. Yang bagus kasih orang. Itu yang paling bagus, Bu. Makanya Nabi dikasih sorban sama sahabat, mau naik ke atas mimbar. Dikasih sorban bagus banget sampai sahabat ngeliat, ya Allah, itu Nabi sorbannya bagus amat. Sampai turun mimbar ada sahabat yang memuji, ya Rasul, sorbanmu bagus banget. Kata Nabi, engkau suka? Ya Rasul, dikasih. Kalau kita begitu, lu jangan boleh orang ngasih ini lah, kan gitu. Lalu yang keempat, golongan orang yang dibangkitkan nanti yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum adalah dibangkitkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Siapa dia? Inilah orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Ya, jual belinya licik nih, bohong. Jadi rela berbohong demi keuntungan. Itu ya, Bu, emang modalnya segitu. Gitu ya. Kan ada orang jualan begitu ya. Ya, Bu, itu modalnya juga kagak dapet. Padahal mah itu udah ada untungnya. Itu kan apa? Orang yang berbohong dan berbuat licik untuk apa? Jualan, dagang, menipu ya dalam berdagang. Ini termasuk daripada nanti golongan yang keempat, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulutnya keluar darah. Nggak berhenti tuh. Keluar darah. Oh, kita ngeliat orang keluar darah dikit aja udah ngeri. Lima keluar darah nggak berhenti, Bu. Ngocor aja. Lalu golongan yang kelima adalah orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Ya, kembung nih. Badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, ya, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Pernah nyium bau bangkai? Bu, pernah nyium bau bangkai? Teradahan, Bu. Kalau bangkai dicium yang tahun bau dicium. Ini adalah orang-orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia, akan tetapi tidak takut kepada Allah. Udah hilang gitu ya. Udah hilang dari dirinya takutnya kepada Allah. Jadi maksiat ya, menganggap bahwasanya Allah kagak tahu. Dan justru dia lebih takut kepada siapa? Manusia. Malu dia sama manusia, tapi sama Allah nggak malu. Kan gitu. Ini kan banyak terjadi begitu. Ada maksiat yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, takut kepada manusia, padahal hakikatnya Allah selalu menyaksikan. Yang dengan demikian apa? Akan tercium dari badannya bau bangkai, ya bahkan lebih busuk daripada bangkai. Itu. Yang keenam adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Tenggorokannya dipotong, pundaknya dipotong. Inilah orang-orang yang senang bersaksi dengan kesaksian palsu. Ya. Padahal seorang saksi akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi saksi, tapi kesaksiannya palsu. Makanya berat ya, Bu, jadi saksi itu. Makanya kita kadang-kadang gampangin urusan nikah. Kan nikah itu luar biasa ya, Bu. Kalau misalkan nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah, ada syariatnya. Jadi nikah itu bukan sembarangan. Kadang-kadang mohon maaf ini, kita saksi siapa saksi? No RT no suruh saksi. Ya Allah, ternyata jadi saksi itu kudu ada syarat dan rukunnya, Bu. Jadi nggak sembarangan orang itu jadi saksi. Orang yang jadi saksi itu harus thiqah. Apa thiqah? Thiqah itu orang yang terpercaya. Apanya? Kebaikannya, kejujurannya, kan gitu. Jadi kalau ada orang yang sembarangan jadi saksi, bisa jadi akan gugur. Kurang syarat itu. Kan rukun nikah mesti ada saksi. Kalau saksinya tidak termasuk daripada mencukupi syaratnya, ya kan berarti gugur kesaksiannya. Makanya kalau kita dalam akadun nikah, harusnya yang menjadi saksi itu siapa? Orang yang terpercaya, yang thiqah. Kealimannya, ketawaduannya, kebaikannya, itu yang dijadikan saksi. Bukan berarti RT kagak boleh, boleh, bagus ya kalau RT-nya orang baik, ya boleh. Ya kadang kita sembarangan gitu. Siapa dah. Apalagi kadang-kadang ada orang yang nikahnya di bawah tangan, kan gitu, tanpa terdaftar di kantor urusan agama.
Yang penting nikah secara agama saja. Siapa jadi saksi kan gitu ya. Nikah di luar gitu, temen diajak, lu jadi saksi gue dah kan gitu. Padahal dia apa? Ya kehidupannya begitu, nggak semenggah. Berarti apa? Sah nggak pernikahan? Ya kagak sah. Orang syaratnya juga tidak mendukung. Tuh, makanya berat jadi saksi sebetulnya. Saya takut juga. Kadang-kadang kalau ada acara akad nikah, Ustaz jadi saksi, waduh berat. Karena saksi itu apa? Hakikatnya menghalalkan yang tadinya haram. Apa? Ya kan hubungan antara dua orang itu haram. Tapi ketika setelah menikah jadi menghalalkan yang haram. Berarti ada status perubahan hukum yang tadinya haram jadi halal. Dan kita harus menyaksikan pertanggungjawaban kesaksian kita itu bukan di dunia doang, tapi mana? Di akhirat. Makanya kita kadang-kadang jadi mainan. Jangan jadi mainan, Bu. Ini sah nggak? Sah gitu. Dia kagak tahu-taunya apapun sah-sah aja. Ya sahnya dari segi apa dulu? Kan yang namanya syariat harus memenuhi syarat dan rukun. Waduh sah nggak? Sah. Oh, teprok lagi. Bukan didoain malah teprok tangan. Itu. Ya ini harus ya kita rubah gitu ya. Pelan-pelan. Saksi itu berat juga itu. Apalagi saksi di hadapan hukum misalkan. Ketika ada orang bersalah, lalu dia bersaksi bahwasanya dia itu tidak bersalah. Kenapa? Sebelum hari haknya sidang dia udah diapain? Udah datengin duluan. Gue kasih duit dah 30 juta dah. Atau gue jamin dah kehidupan anak lu sampai lulus kuliah gue jamin. Yang penting lu bersaksi bahwasanya dia nggak salah. Ada saksi diapain, Bu? Didatengin, diancam keluarganya, ditabokin, dipukulin. Pokoknya kalau lu sampai menyaksikan bahwasanya gua salah, habis keluarga lu semuanya. Ya orang kan takut ya digituin. Orang yang lemah, nggak punya kekuatan, takut. Sehingga apa? Ketika dia bersaksi, sebenarnya gimana sih? Dia salah nggak? Kagak dia, orang baik dia. Tuh. Ternyata apa? Nanti di akhirat dipotong apanya? Lehernya sama pundaknya. Naudzubillah. Jadi jangan apa? Jangan main-main sama urusan apa? Saksi. Kalau emang kita nggak bisa bersaksi nggak usah. Gitu ya. Kalau emang kita bisa bersaksi, emang itu ada kebenaran, katakan. Qulil haqqo walau kana murran, kan gitu. Katakan yang benar walaupun itu pahit gitu. Lalu yang keenam, yang ketujuh adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak punya lidah. Nggak punya lidah, Bu. Orang kalau nggak punya lidah bagaimana ya? Nggak bisa ngomong. Dari dalam mulutnya keluar nanah, ya, dan darah. Ya, kalau nanah kan lebih tinggi derajat daripada nanah ya. Darah yang membusuk itu jadi apa? Jadi nanah. Baunya juga beda. Ini siapa? Adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian atau syahadat. Nggak mau bersyahadat. Itu. Enggan bersyahadat. Ini akan dibangkitkan dalam keadaan lidahnya terpotong dan mengeluarkan darah serta nanah. Lalu yang kedelapan adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan menjungkir balikan kepala mereka. Ya, posisi kaki mereka ada di atas, kepala di bawah. Sirkus kali ya. Kan gitu. Ya logikanya kita kaki di bawah, kepala di atas. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Inilah golongan orang-orang yang sering berbuat zina, kemudian mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa zinanya. Udah ya, Bu? Tanggung lagi ya? 7:30 nih. 9 sampai jam 9 nggak apa-apa ya hari ini ya? Apa-apa. Kalau mati deh. 9 golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan hitam wajahnya, melotot matanya melotot, mukanya hitam, dan perutnya dipenuhi oleh api. Siapa dia? Adalah orang-orang yang senang mengambil hak dan memakan harta anak yatim secara zalim, bahkan tanpa merasa bersalah untuk melakukannya. Tuh zalim, mengambil harta orang, bahkan hak anak yatim diambil. Itu mukanya hitam, matanya melotot, perutnya penuh api. Bu, kalau kita ngambil tanah orang,
Tanah nih sejengkal ya Bu. Misalnya yang kita ambil sejengkal, ya kan yang di atas sejengkal, ke bawah. Itu makanya yang dihitung begitu Bu. Jadi jangan sangka ngambil harta orang, misalkan tanah sejengkal. Ini di atas sejengkal, ke bawah ratusan, ribuan jengkal, bahkan jutaan jengkal. Itu luar biasa. Makanya ya Allah, orang yang ngambil harta orang lain, apalagi harta anak yatim, nyantunin kagak, ngambilin. Ya kalau nggak bisa nyantunin, udah deh. Ini nyantunin kagak, proyek Bu, proyek, gitu ya. Ibarat kata proyek anak yatim. Demen banget itu, manfaatkan anak yatim, padahal ingin mengambil keuntungan. Ya, ini ada dosen saya di UIN, ya, beliau membuat sebuah penelitian, gitu ya. Penelitian tentang rumah-rumah yatim. Ya mohon maaf, maksudnya nggak semuanya seperti itu. Ada juga rumah-rumah yatim itu dengan dalih rumah yatim, mereka untuk ngapain? Mengambil keuntungan, begitu. Ya katanya dengan santunan untuk anak yatim. Padahal nanti buat sewa gedungnya, buat gaji pegawai lebih banyakkan dia. Yatimnya cuma berapa? Ini ada dosen UIN yang meneliti itu. Jadi dia kalau ngelihat rumah-rumah yatim yang di pinggir jalan, dia kurang apa? Kurang open itu. Dianggapnya itu udah apa? Memanfaatkan anak yatim untuk mengambil keuntungan. Ya tapi nggak semuanya begitu. Ya kan ada juga yang bikin plang, ya iklannya udah berapa duit dia. Ntar buat yatimnya berapa gitu. Ya kita mah biar aja deh kita punya yayasan sendiri di rumah, tetapi nggak terlalu kita expose, tapi tetap ya, anak yatimnya kita perhatiin, kan begitu. Ini kadang-kadang ya mengambil keuntungan ini ya Allah luar biasa. Lalu yang ke-10 adalah golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan badannya penuh dengan penyakit kulit. Ya, penyakit kulit. Apa ya? Gudik kali gitu. Gudik. Ya kalau sekedar pano makan timbang putih-putih doang, kalau gudik kan berarti apa? Jampah mulu ya. Gitu. Itu penyakit kulit yang luar biasa. Siapa dia? Adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, enggan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tuanya. Gitu. Durhaka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ternyata perintah Allah untuk tidak menyekutukan Allah dalam Al-Quran itu dirangkai ayat itu dengan apa? Wabil walidaini ihsana. Itu menjadi bukti bahwasanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sangat luar biasa pahalanya. Dan ketika kita tidak berbakti, dosanya pun luar biasa juga tuh. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita emang ingat sama orang tua, oh lagi sakit dong ya. Itu ya Allah. Orang tua sakit itu baru ingat. Ya lagi sehat nggak inget, lagi sakit orang tua apa aja ditawarin. Kalau sakit ya, orang sakit apa juga kayak enak. Mbak mau apa Mbak? Sate ya Mbak. Lah orang sakit. Duren ya Mbak, duren. Aku coba main lagi sehat. Boro-boro ditawarin kan gitu. Iya apa Mbak mau apa? Karena makanya ada orang tua akhirnya apa? Anaknya dikerjain. Orang lagi sakit apa aja ditawarin, dikerjain sama bapaknya. Ya. Tong Neng, sekarang begini aja dah. Lu pada ngumpul semuanya, bikinin gua pepesan tai burung dah, kayak begitu. Lah kata anaknya, wah bapak gila kali ini ya, sakit kebangetan lama nih kayaknya, panas nih ngaco ada begitu. Akhirnya ya kata anaknya biarin dah, takut ini permintaan terakhir, bikinin dah katanya. Nah, gitu dibikinin pepesan. Lah sekarang mah gampang, nyari tai burung gampang nggak? Lah gampang, orang selebar orang pada miara burung. Ya kan banyak banget miara burung, nyari tai burung gampang, kumpulin gitu, irisin serai, bawang, cabe, daun salam, nah dibikinin pepes, udah jadi dianterin, Mbak ini udah mateng, udah jadi pepesnya. Oh udah mateng, ya lu udah makan duluan. Kalau kata anaknya, lah bagaimana sih tadi kan bapak yang minta, berantem tuh anaknya, lu udah yang tuaan katanya.
Makan dah coba, ya udah yang tua nyobain. Mbak, nggak enak mbak, pahit. Nah, kata bapaknya, lalu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Kerjain sama bapaknya. Ya peduli sama orang tua kalau apa? Sakit doang, dan sehat ya pada lupa. Makanya kalau tradisi orang sono, tradisi orang Beloran, kalau besan bukan hanya roti buaya, tapi ada roti kepiting. Tapi sekarang udah jarang juga. Kan roti buaya katanya melambangkan apa? Keabadian cinta, kesetiaan kan gitu. Nah kalau roti kepiting itu jalan apa? Miring. Maksudnya apa? Nanti ketika dia sudah berumah tangga, kalau datang ke rumah orang tua sampai miring-miring, maksudnya apa? Bebawaan. Itu ada filosofinya begitu. Roti kepiting itu maksudnya orang maksudnya kalau datang ke rumah orang tua, sekecil apapun apa? Ada yang dibawa, apa kek, apa aja ya, nggak mesti mewah, nggak mesti mahal, kedoyanan orang tua. Itu mah jangan yang berlawanan juga. Ya kalau orang tuanya darah tinggi, dibawain sate kambing, ya nggak munasabah, durian dibawain, jangan juga. Kan gitu. Itu sampai sebegitunya ya bu. Itu baktinya kita sama orang tua. Bahkan setelah orang tua meninggal dunia pun ternyata kebajikan kita kepada kedua orang tua nggak pernah putus. Apa? As-sholatu alaihima wal istighfaru lahuma. Senantiasa berdoa dan memohonkan ampun kepada keduanya. Itu nggak boleh berhenti. Baktinya, taatnya kita kepada kedua orang tua. Lalu yang ke-11, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan apa? Buta hati dan matanya. Hatinya buta, matanya juga buta. Gigi mereka seperti tanduk sapi. Lah berarti panjang itu keluar. Bibirnya menjuntai sampai ke dada. Oh, bibirnya doer sampai ke dada. Lidahnya menjuntai sampai ke perut. Lidah sampai ke perut. Bahkan paha dan dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah golongan orang yang meminum khamar atau arak, minuman keras, tanpa memikirkan efek dari minuman yang dia minum. Tuh, mabuk tuh. Minum minuman keras, minum minuman yang memabukkan. Itu. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun bu. Jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Itu setiap yang memabukkan itu adalah khamar, dan khamar itu adalah haram. Dan khamar itu dalam fikih termasuk dalam kategori najis. Jadi kalau ada orang minum khamar berarti minum apa? Najis bu. Banyak atau dikit sama. Walaupun nggak mabuk, setetes makan nggak mabuk, nggak apa-apa kali. Sama juga bu. Ma askaro kathiruhu. Apa-apa yang memabukkan, banyak atau sedikitnya apa? Faqaliluhu haramun. Banyak atau sedikit tetap apa? Haram. Boleh. Tuh, najis sama. Jadi minum najis. Itu mana najis diminum? Tuh, khamar. Jadi orang yang minum khamar keadaannya begitu tuh. Mulutnya terbuka, lidahnya menjuntai. Lalu yang ke-12, yang terakhir, golongan orang-orang yang dibangkitkan nanti, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, adalah golongan orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan purnama. Bulan purnama terang ya bu? Terang. Lailatul badri kan gitu. Seperti bulan purnama, dan mereka melewati jembatan apa? Siratal mustaqim dengan cepat. Kalbarkil hatib, seperti kilat yang menyambar gitu. Siapa dia? Adalah golongan yang berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga salat 5 waktu, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang ke-12 ini bu. Ya, dibangkitkan mukanya apa? Terang. Kan enak ya orang lihat orang mukanya apa? Terang. Enggak mesti putih. Iya enggak? Orang itu enggak mesti putih wajahnya. Kulitnya enggak mesti putih. Ada orang yang kulitnya enggak terlalu putih tapi dilihatnya apa?
enak aja gitu ya, terang aja, cengar ya gitu. Karena wudhu ya, pancarannya itu luar biasa. Nggak mesti perawatan ya Bu, gitu, nggak mesti perawatan gitu. Hakikatnya bahwasanya nanti orang yang dibangkitkan itu dengan mukanya yang bersinar adalah orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menjaga sholat 5 waktu dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kita pengen begitu ya Bu. Kan ciri-ciri orang yang disebutkan tadi itu salah satunya adalah ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ibu-ibu mau nggak mati dalam keadaan su'ul khotimah apa husnul khotimah? Husnul khotimah pasti pengennya akhirnya ada dalam kebaikan. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan kebaikan, sedang melakukan kebaikan, lagi ngaji, mati misalkan. Jangan dah repotin Bu, kalau mati di sini repotin. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ke-12 ini. Ketika disebutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kita pengen adalah bahwasanya kita disuruh ngelihat apa? Amalan kita nanti di akhirat. Yang kita lihat adalah yang paling banyak amalan baik kita. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya silaturahim kita ini mudah-mudahan tetap terjaga ya Bu. Ini jadi saksi kita semuanya mudah-mudahan. Jadi saksi nih Bu. Hei, dia mau orang baik, emang tiap minggu ngaji sama gua. Kan gitu ya? Itu ada saksi Bu. Jadi kesaksian kita itu berguna. Ya, kan antum syuhada ufil kan gitu ya. Ketika ada orang meninggal kan kita semua jadi saksi. Makanya ketika ada orang meninggal ada kesunahan untuk kita ngapain? Bahwasanya fulan bin fulan adalah min ahlil khair. Kalau ada orang yang bersaksi atas kebaikan seseorang, maka dia termasuk orang yang baik. Itu ya Bu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Diingatkan lagi ya, selalu diingatkan ya Bu, pihak gugus tugas ya dari kelurahan, Pak Lurah juga selalu mantau ini pengajian kita. Bukan nggak boleh orang ngaji, boleh aja, yang penting selalu menjaga kesehatan, karena hakikatnya ini Bang Corona belum mau minggat juga ini ya sekarang. Kalau dikata kagak ada ya, tapi masih aja bertambah. Yang penting sekarang kitanya dah bisa jaga kesehatan, hidup bersih, cuci tangan, mandi, walaupun kagak makan cuci tangan ini nggak apa-apa. Dan gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.